Salam itu saya dari kelas S1 di 09C. Saya akan presentasikan hasil dari proyek instalasi fiber optik PT Investor yang diambil oleh Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman SDMT yang di mata kuliah Manajemen Proyek Telematika. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, terdapat tiga bagian penjelasan. Pertama yaitu dasar teori, di mana berisikan penjelasan atau pengetahuan umum terkait network planning dan juga kurva S. Kedua adalah pembahasan di mana network planning dan pembuatan kurva S dijelaskan dari proyek instalasi fiber optik PT Fiberstar. Dan terakhir yaitu penutupan yang berisikan kesimpulan dan topik presentasi yang dibahas kali ini. Yang pertama adalah dasar teori. Apa itu network planning? Ya, network planning itu sendiri adalah keterkaitan antara bagian-bagian pekerjaan yang divisualisasikan dalam diagram network. Sistem ini berguna untuk merancang dan mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki hubungan ketergantungan yang kompleks. Yang kedua, apa itu kurva S? Kurva S adalah suatu grafik yang dikembangkan oleh Ferenczi Hanum atas dasar guna di lapangan terhadap proyek besar sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot kegiatan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif di seluruh proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana, baik keterlambatan ataupun kecepatan jadwal proyek. Yang kedua adalah pembahasan. Pertama dimulai dari tabel terlebih dahulu. Tahap pertama yang terdapat adalah dengan pembuatan tabel terlebih dahulu. Hal ini bertujuan dapat menggambarkan planning untuk menentukan jalur bisnisnya. Terdapat sebanyak 8 aktivitas yang harus diselesaikan agar mencapai tujuan proyek dengan total biaya dikeluarkan sebesar 300 juta 300 300 juta 500 juta rupiah. Yang kedua adalah network planning. Network planning dibuat berdasarkan parameter yang sudah ditentukan pada tabel. Sebanyak 8 aktivitas yang dibuat network planning guna mengetahui jalur kritis dari proyek dikerjakan. Diketahui jalur kritisnya yakni adalah A, B, C, D, dengan lamanya waktu pekerjaan selama 19 hari. Hal ini disebabkan pada aktivitas tersebut memiliki proses select sama dengan 0, yang artinya aktivitas tersebut tidak berkenankan terdapat penundaan selama pekerjaan berlangsung. Kasus ini lain seperti aktivitas C, E, dan F yang sama memiliki select tidak sama dengan 0, di mana artinya aktivitas tersebut boleh ditunda selama misalnya nilai select tersebut dalam hitungan hari. Yang ketiga adalah bobot per proyek. Bobot bobot per hari proyek. Tahapan ini juga diperlukan dalam bobot kurva S fungsi dari bobot. Hal ini seperti ini adalah untuk mengetahui bobot pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Jika dilihat, setiap aktivitas tentu memiliki bobot yang berbeda-beda. Semakin lama pekerjaannya dilakukan, semakin tinggi biayanya, maka dengan cara membagi harga pekerjaan dengan total keseluruhan harga pekerjaan kemudian dikalikan dengan 100%. Hal ini
dikarenakan bobot sendiri memiliki satuan nilai persen apabila setiap bobot aktivitasnya dijumlahkan mestinya akan bernilai 100%. Kurva kurva S itu sendiri berdasarkan kurva S yang telah proses kegiatan yang dikerjakan selama 19 hari yang didapat berdasarkan pembuatan jalur kritis yang sebelumnya. Pada pembuatan kurva S perlu dicari nilai bobot terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nilai bobot tersebut nantinya akan digunakan untuk dibagi kembali sesuai dengan lamanya waktu pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk mencari jumlah bobot per hari dan juga akumulatifnya agar dapat membuat grafik kurva S terlihat grafik membentuk huruf S. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurva S yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan terdapat ada 3, yaitu yang pertama kurva S membantu dalam perencanaan dalam pengolahan proyek instalasi fiber optik dalam menentukan estimasi pekerjaan sehingga sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, bentuk kurva S tidak selamanya tetap akan berubah-ubah seiring perubahan waktu dan biaya. Tiga, bobot setiap kegiatan sangat mendukung dalam pembuatan grafik kurva S. Maka dari itu, dalam tahap ini perlu ketelitian agar tidak mempengaruhi hasil grafik. Itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan baik kata maupun penjelasan sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.